Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Masya Allah, Alhamdulillah kembali lagi Allah berikan saya kesehatan, jadi saya bisa berkegiatan ya teman-teman. Dan saya juga berharap buat teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa juga berkegiatan seperti saya, seperti yang teman-teman rencanakan. Kegiatan hari ini bisa dilakukan dengan baik. Pokoknya doa saya buat teman-teman semua, semoga dalam keadaan yang terbaik hari ini, amin. Jadi video ini saya buat ketika weekend ya teman-teman, tepatnya di hari Sabtu. Ini saya mau mulai kegiatan. Sebenarnya sih tadi pagi udah bersih-bersih rumah, cuman gak saya record. Nah ini lanjut saya mau sarapan. Ini saya udah bikin pisang goreng sebelum mandi tadi. Jadi kalau weekend tuh saya mandinya agak siang. Mumpung lah ya, sekali-sekali gitu ya teman-teman. Setelah selesai rumah tuh udah diberesin, ngepel, sapu, segala macam, kebalik ya. Harusnya nyapu dulu baru ngepel. Nah ini baru saya mandi dan ini sarapan. Jadi sebelum mandi tadi saya udah goreng pisang dulu. Berharap ketika selesai mandi pisangnya udah dingin jadi bisa disantap. Nah semenjak saya dulu tinggal merantau ya teman-teman di Makassar, makan pisang goreng pun pakai saus sambal gitu ya teman-teman. Karena kalau di Makassar itu makan gorengan itu ada sambelannya gitu, ada cocolannya gitu teman-teman. Jadi saya udah terbawa di sana. Jadi kalau makan gorengan apapun itu kadang suka saya pakein cocolan sambal gitu. Dan waktu saya tinggal di Balikpapan, saya merantau juga di Balikpapan, itu gorengan tuh ada sambelnya kayak sambal kacang gitu dan cocok buat makanan yang manis juga. Gak tau deh, pokoknya itu sampai dulu waktu saya di Balikpapan, saking senangnya saya sama gorengan, jadi itu sampai teman-teman di kantor saya waktu saya tinggal di sana itu sampai bilang, itu Bu Yulia kalau di Jakarta emang nggak ada gorengan kali ya, sampai di Jakarta sampai di sini tuh makannya gorengan terus katanya gitu. Saking saya suka, dan gorengan di sana tuh uniknya itu tadi pakai sambal. Nah tadi selepas sarapan saya langsung nyuci alat masak sama bikin pestisida buatan gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh pestisida bukan sih yang buat ngebasmi hama. Jadi saya ngeliat di TikTok itu ada tipsnya untuk ngehilangin hama. Jadi kemarin tuh saya ngeliat di tanaman tomat saya ini tuh alhamdulillah udah ada bunganya, yang insya Allah tuh artinya akan ada segera berbuah gitu. Tapi pas saya ngeliatin di daunannya ini kok banyak banget hama putih-putihnya itu. Terus saya cari-cari tipsnya, ternyata bisa pakai minyak goreng sama sunlight gitu, dijadiin satu gitu. Tapi kata teman saya si Putri yang ngasih bibit ini juga, katanya kalau dia tuh pakai yang organik aja, pakai kulit bawang merah dan bawang putih gitu. Itu direndam airnya semalaman, nanti airnya bisa disemprotin ke daun-daunnya ini. Cuman karena semalam saya tuh agak males gitu ya untuk ngupasin daun-daunan, ngupasin bawang putih dan bawang merah, ya udahlah saya pakai sunlight sama margarin. Sunlight sama minyak putih, astagfirullahaladzim, sunlight sama minyak goreng dulu. Terus juga tadi dikasih tahu sama Putri kalau bisa itu dahan-dahan yang ada di bawahnya itu dipotong-potong gitu ya, di pruning kalau nggak salah namanya tuh istilahnya. Karena biar katanya nutrisinya tuh bisa langsung naik gitu ke bunganya, jadi insya Allah bisa segera berbuah gitu. Jadi nggak kebagi sama dahan-dahannya. Terus ada lagi istilahnya kalau dalam satu dahan gitu bercabang lagi satu, itu kalau bisa dipotong gitu teman-teman. Pokoknya saya ngeliat di TikTok, terus juga dikirimin link sama Putri tips-tipsnya, dan alhamdulillah itu ngebantu banget. Terima kasih Putri, terima kasih juga bibitnya. Ini insya Allah segera berbuah, jadi bisa segera dinikmati buah tomatnya, alhamdulillah. Dan lanjut ini saya ngejemurin ya teman-teman. Jadi pas lagi tadi sarapan, terus sambil motong-motongin ngurusin tanaman ini, itu saya lagi nyambi nyuci, dan alhamdulillah selesai cuciannya. Jadi tadi langsung saya jemurin, dan itu karena tadi cuciannya udah selesai gitu ya teman-teman. Jadi tadi nggak sempet
nggak sempat ngeberesin dedaunannya ini. Jadi saya tinggalin dulu, dan alhamdulillah ketika jemurannya udah selesai, ini untuk sampah-sampah daun-daun yang udah saya potong ini lanjut langsung saya simpen di plastik biar nanti dibuang gitu. Tapi nggak langsung saya buang ke tempat sampah, saya taruh dulu di sini. Mohon maaf. Dan ini tuh kayak saya ketakutan gitu ya kalau hamanya tuh masih nempel di lantainya, jadi saya semprotin karena cairannya pun masih ada gitu, jadi saya habisin aja lah. Oke, untuk urusan jemuran beres, terus juga untuk tanaman juga udah beres. Ini lanjut saya mau nyetok sambal gitu ya teman-teman. Kalau weekend tuh saya suka bikin stokan-stokan yang kiranya nanti mempermudah gitu ketika saya bikin bekal makan siang sama makan saya seharian gitu ya teman-teman. Bekalnya Pak suami lebih tepatnya. Nah ini karena saya juga nanti masih mau bikin apa namanya, pestisida ya, apa sih istilahnya, itulah pokoknya untuk hama itu. Jadi untuk kulit bawang merah dan bawang putihnya itu saya simpen gitu ya teman-teman. Jadi ini tadi saya bikin racikan sambelnya pakai tomat, bawang putih, bawang merah, cabai merah yang besar sama cabai rawit. Dan ini tomatnya lumayan besar, tapi nggak apa-apa, bagus jadinya. Sambelnya tuh nggak terlalu pedas, tapi bisa dapet sambel yang banyak karena kebantu sama tomatnya yang besar. Oke, ini karena saya mau mempersingkat waktu, jadi saya pakai hand mixer aja. Jadi seminggu kemarin tuh saya agak bingung gitu mau bikin konten apa gitu, karena saya tuh tipikal orang yang monoton banget hidupnya teman-teman. Hidupnya tuh ya berulang aja, apa namanya, ritmenya ya gitu lagi, dan saya tuh takutnya kalau bikin video dengan video yang berulang gitu ya teman-teman, pasti orang bosen gitu ya kalau ngelihat kehidupannya kok gini-gini aja, terus yang video yang di-share juga gini-gini aja. Walaupun setiap hari saya tetap bikin apa namanya, masakan, bikin bekal, terus juga bikin dagangan, tapi yang saya masak ya itu lagi. Terus yang saya bikin dagangannya juga itu lagi. Cuman bedanya diputer aja harinya. Hari ini bikin sus, besoknya bikin brownies, terus bikin apa lagi, tapi menunya itu lagi. Jadi saya bingung gitu mau bikin video tuh yang kayak gimana ya gitu, karena saya takutnya teman-teman tuh udah meluangkan waktunya untuk nonton video saya, dengan meluangkan juga apa namanya, merelakan kuotanya untuk bisa nonton video saya, tapi kok saya nyajiin videonya yang gitu lagi gitu. Jadi saya tuh kayak nggak enak hati gitu. Makanya saya pikir ya udahlah, berhenti dulu deh bikin videonya sampai saya bisa memberikan sesuatu tuh yang bermanfaat gitu, insya Allah. Walaupun saya sendiri juga masih mencari diri saya bisa bermanfaat apa ya buat orang lain. Terlalu overthinking gitu sayanya. Dan ini balik lagi ya teman-teman ke video. Jadi ini tuh walaupun tadi udah sarapan, cuman ini saya langsung lanjut masak aja buat makan siang saya. Ini saya tuh mau makan yang sederhana aja, yaitu tumis toge. Cuman bahannya ya pakai toge tentunya. Bawang merah, bawang putih. Terus tadinya tuh nggak mau pakai cabe karena saya pikir ya udahlah nanti pedesannya tuh ngambil dari sambal aja. Cuman kok kayak warnanya pucet banget gitu. Ya udahlah saya kasih cabai rawit 3 buah gitu ya teman-teman. Terus tadi nanti akan ada tambahan apa namanya, ikan teri gitu. Jadi ini menu masakannya sederhana banget, hemat banget, karena kemarin saya belanja mingguan itu saya beli toge harganya 2.000 aja tapi udah dapet banyak. Dan ini saya masaknya juga nggak semua, jadi 2.000 toge yang saya beli itu nggak saya masak semua karena ini saya makan buat saya sendiri aja. Suami udah berangkat kerja ya teman-teman, dan suami saya tuh biasanya pulangnya agak malam gitu ya, apa namanya, jadi nanti kalau suami udah pulang nanti nggak tahu saya mau masakin apa gitu, biar yang fresh aja, anget-anget gitu.
Jadi biar cepet selesai nih urusannya hari ini. Urusan apa? Urusan perutan perdapuran. Biar cepet selesai jadi 2 tungku langsung saya pakai teman-teman. Nah, di sebelah sana itu untuk sambelnya. Itu belum saya kasih apa-apa ya teman-teman. Itu masih saya ngeringin kandungan airnya. Baru nanti setelah itu seperti biasa baru saya kasih minyak goreng ya teman-teman. Dan di tungku sebelah sini yang deket kamera ini bawang putih bawang merahnya saya tumis benar-benar sampai matang. Ketika udah wangi, udah matang, baru saya masukin ikan terinya. Jadi ini menu masakannya super sederhana banget, murah meriah, tapi insya Allah tetap ada nilai gizinya ya teman-teman. Ada kalsium dari si terinya, terus kalau mau dapet vitamin C bisa dapet dari sambal, dari cabai. Cabai tuh katanya kandungan vitamin C-nya juga setara atau lebih tinggi dari jeruk ya, nggak tahu juga, pokoknya kandungan vitamin C-nya juga cukup tinggi gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk toge saya nggak tahu ini mengandung vitamin apa. Tapi insya Allah lah ya pasti ada nilai gizinya. Jadi walaupun murah meriah, sederhana, tetap ada nilai gizinya buat kita yang makan. Dan lanjut ini untuk seasoningnya saya pakai seperti biasa, ada gula pasir, terus juga ada garam. Jadi kembali lagi ke overthinkingan saya ketika mau buat konten. Ya gimana ya teman-teman, kebanyakan saya tuh masak yang kayak gini, sederhana banget gitu loh. Karena kemampuan masak saya juga nggak seberapa. Terus juga kadang kebanyakan pakai bumbu racik aja. Kayak bikin sayur sop pakai bumbu racik, sayur asam pakai bumbu racik, sayur lodeh juga pakai bumbu racik. Selebihnya tumisan-tumisan aja gitu ya teman-teman. Jadi yang kayak gini, terus kalau teman-teman saya kasih lihat masakan saya yang kayak gini lagi, terus teman-teman bilang, inspirasinya tuh di mana gitu. Makanya ya itulah kebanyakan overthinking ya teman-teman, akhirnya nggak dibikin sama sekali. Tapi insya Allah hari ini saya mau coba bikin apa ya, cemilan. Karena emang saya juga lagi cari ide jualan apa lagi ya. Seperti biasa ya teman-teman, bikin cemilan sambil nyoba-nyoba. Siapa tahu aja cemilan yang saya buat itu bisa jadi ide jualan buat saya, atau mungkin ada teman-teman juga yang berminat. Dan oke teman-teman, di tungku percabean, persambelan itu di sana tadi, itu saya udah tuangin minyak goreng karena emang airnya udah menyusut. Minyak gorengnya agak banyak ya teman-teman, karena kandungan minyak goreng yang agak banyak untuk sambal itu justru bisa buat mengawetkan gitu ya teman-teman. Jadi sambalnya tuh bisa awet seminggu. Terus juga tadi saya kasih terasi ya teman-teman. Sebenarnya tuh saya pengen bikin terasinya tuh semua saya sangrai biar langsung dimasukin ke dalam toples, terus jadi tinggal pakai aja gitu kalau lagi butuh terasi. Cuman nggak tahu kenapa kayak niatannya itu masih sekedar niatan, belum sampai jadi realisasi. Oke, untuk tumis togenya ini udah matang. Jadi ini togenya nggak saya kasih air ya teman-teman, karena dia udah ngeluarin air sendiri dan saya juga lagi nggak pengen tumisan itu banyak air. Jadi kayak gini nyemek-nyemek aja udah enak, alhamdulillah. Dan ini saya mau nge-refill untuk mecin. Jadi ini saya punya Sasa, nggak pernah beli ya teman-teman, karena suami suka bawa dari kantor. Jadi suka dapat goodie bag dari produknya Sasa, dan salah satunya ada mecin ini. Biasanya saya pakai mecin ini tuh cuman buat bikin sambal. Jadi saya seasoning sambalnya tuh pakai mecin, terus garam, gula gitu teman-teman. Nah ini alhamdulillah garamnya juga udah habis, makanya saya refill. Sebenarnya udah punya stokan garam tuh udah dari lama gitu teman-teman, tapi belum saya masukin ke dalam wadahnya. Karena saya tuh sukanya nge-refill itu kalau emang udah habis 100% gitu teman-teman. Jadi nggak ketumpuk sama yang baru. Jadi biarin sampai habis dulu yang lama, baru saya masukin produk yang baru gitu, kayak garam atau mecin tadi. Dan ini untuk tumis togenya, alhamdulillah karena tadi udah matang, mau saya pindahin ke dalam mangkok biar nanti alat masaknya bisa langsung saya cuci. Dan juga untuk tadi sambelnya nggak saya record ya teman-teman proses masaknya, karena saya udah sering banget bikin video lagi bikin sambel gitu ya. Dan seasoningnya itu aja, pakai gula pasir, cabe, gula pasir, garam, dan mecin gitu. Jadi ya udahlah ya, mau gimana lagi, gitu-gitu aja. Jadi nggak saya record, dan alhamdulillah ini udah matang. Entah kenapa kalau lagi di videoin ada aja yang tumpah, ada aja kejadian. Jadi ini kita pura-pura nggak lihat dulu ya kalau ada sambal yang tumpah.
Alhamdulillah ini sambelnya mantap, mantul, nggak terlalu pedes juga karena tomatnya juga banyak gitu ya teman-teman. Karena saya juga sebenarnya tuh udah harusnya berhenti makan sambal, cuman kayak nggak mantep aja gitu kalau makan tuh tanpa sambal. Ada yang sama nggak kayak saya, kayak hambar gitu kalau nggak ada sambal. Jadi ini sambal buat pelengkap, makanya nggak apa-apa, banyakan tomatnya ketimbang cabenya. Yang penting ada rasa-rasanya gitu loh. Alhamdulillah menu hari ini udah matang dan seperti yang tadi saya bilang saya mau bikin cemulan. Cemilan ini bahannya tuh dari mie goreng Indomie, terus ada pangsit, kulit pangsit maksudnya. Jadi ini saya lihat di TikTok ya teman-teman, katanya ini bisa jadi ide jualan. Makanya saya mau coba, apa iya cocok nggak ya kira-kira sama pasarnya saya tuh buat teman-teman kantor di sana gitu. Jadi ini untuk apa namanya, mie-nya tuh direbus dulu kayak biasa. Nanti ketika udah matang kayak gini, ini digunting kecil-kecil biar apa ya, biar gampang gitu loh ketika nanti dimasukin ke dalam kulit pangsitnya. Dan yang saya suka dari ide cemilan ini tuh bahannya tuh nggak neko-neko, jadi nggak perlu lagi tambahan bumbu apapun. Jadi emang bener-bener pakai bumbu yang ada di kemasan mie instan ini dari Indomie goreng ini. Nah saya tuh kebiasaan ya teman-teman kalau bikin Indomie goreng yang saya masukin bumbunya dulu tuh yang perminyakannya dulu gitu. Jadi biar apa ya? Biar licin dulu, jadi biar bisa kecampur rata untuk bumbu yang bubuknya gitu ya teman-teman. Nah ini seperti yang tadi saya bilang, bumbunya tuh cuman pakai bumbu yang ada di kemasannya, diaduk rata kayak gini. Dan ketika saya nyium aroma bumbunya ini, malah pengen saya makan aja. Apa nggak usah aja ya, saya lanjutin bikin cemilan, saya makan aja. Karena nggak tahu kenapa aroma mie goreng itu menggoda sekali. Enak banget gitu teman-teman. Saya tuh kalau untuk merek Indomie sukanya tuh cuman Indomie goreng sama Indomie soto aja. Selebihnya tuh menurut saya B aja gitu, nggak terlalu pengen makan lagi dan lagi. Dan lanjut ini ya teman-teman, untuk bumbunya, untuk bumbu-bumbuknya saya baru masukin. Jadi setelah minyak dan saus kecapnya itu semua udah dicampur rata, baru deh bisa dimasukin untuk bumbu yang bubuknya. Jadi kalau udah licin gini tuh untuk minyaknya, itu untuk bumbu yang bubuknya tuh lebih mudah kecampur kalau menurut saya. Jadi makanya saya tuh selalu masukin apa namanya, bumbu instan tuh yang minyaknya dulu gitu, baru yang bubuknya. Oke, untuk semua bumbunya udah tercampur rata dan ini saya kasih tambah 1 sendok makan untuk tepung tapioka atau tepung sagu ya teman-teman. Jadi ini cuman tambahannya itu pakai tepung tapioka aja. Nah ini saya campur, aduk, terus lanjut ini mau saya tambahin 1 butir telur. Jadi untuk telurnya ini tuh kayak sebagai pengikat aja gitu ya teman-teman. Jadi ketika nanti dimasukin ke kulit pangsitnya dan digoreng tuh nggak buyar gitu karena terikat sama si telurnya ini. Terus tepung tapiokanya juga ini tuh bikin adonannya tuh atau apa namanya, mie-nya ini nanti tuh rasanya lebih kenyal gitu teman-teman. Terus ini untuk tambahan toppingnya, ini saya tambahin potongan sosis dan bakso. Teman-teman boleh tambahin apa aja, boleh mau sosis aja atau mau bakso aja, monggo bebas sesuai selera teman-teman aja. Dan ini saya kasih tambahan daun bawang ya teman-teman biar lebih sedap. Terus lebih cantik karena ada warna hijau-hijaunya gitu. Oke, ini saya aduk-aduk lagi semuanya biar benar tercampur rata gitu ya teman-teman. Dan menurut teman-teman gimana sih kalau saya dengan overthinkingnya saya ketika bikin konten? Apakah teman-teman gak apa-apa bersedia dengan nonton? Pokoknya gak apa-apa, share aja kegiatannya walaupun sesederhana mungkin, gak apa-apa, gak perlu pakai apa namanya, resep-resep yang baru. Pokoknya tinggal di-share aja emang yang kegiatan hari itu, dibikin videonya gitu. Atau teman-teman enggak lah, kayak kamu aja seperti yang kamu pikirin Yul gitu, sesuatu yang baru, jangan itu lagi karena pasti bosen. Jadi menurut teman-teman gimana nih, saya bikin video apa adanya aja sesuai dengan aktivitas saya harian, atau harus ada
kayak mungkin ada resep yang baru atau kegiatan tips-tips yang sebelumnya belum pernah dibikin atau gimana. Karena sejujurnya kalau emang harus ada sesuatu yang baru, berarti saya harus benar-benar menggali kira-kira hal apa ya yang mungkin harus di-share gitu, yang bisa di-share. Saya harus cari-cari tambahan informasi sana-sini gitu ya teman-teman, biar bisa berbagi kegiatan yang saya sendiri juga baru saya dapat gitu, seperti halnya kayak bikin cemilan kayak gini. Saya juga sebelumnya belum pernah, makanya ketika saya dapat, saya bikin videonya biar kita sama-sama belajar, kita sama-sama dapat, oh kira-kira ini emang cocok nih buat bikin cemilan di rumah aja, nggak cocok untuk dijual, atau ini juga cocok banget nih buat dijual gitu. Jadi mungkin ada teman-teman ada masukan kira-kira di kolom komentar, udahlah Yul nggak apa-apa bikin konten yang keseharian kamu aja, nggak harus ada menu baru atau ada kegiatan tips-tips yang baru gitu. Tolong ya teman-teman, saya juga butuh biar nih otak nggak overthinking terus gitu. Dan lanjut ya teman-teman untuk ke videonya. Tadi untuk kulit pangsitnya tuh udah saya belah-belah untuk ujung-ujungnya seperti yang teman-teman lihat di video, jadi nggak sampai putus, biar ini tuh bisa kayak kebentuk wadah kayak gini aja ya teman-teman. Cuman karena ini benar-benar saya baru pertama kali bikin, jadi ketika ngiris ujung demi ujungnya itu tuh menurut saya kurang dalam gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak wadahnya masih kayak kelonggaran gitu, jadi makanya ini mau saya singsetin gitu ya, saya rapetin, jadi butuh sebenarnya harusnya dibelahnya agak dalam gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat maksud saya dibelah agak dalam tuh kayak gimana untuk ketika saya bikin yang kedua ya teman-teman. Untuk bikin video atau bikin konten, entah itu di YouTube atau itu entah buat Instagram atau TikTok yang saya punya gitu teman-teman, sosial media, sebenarnya itu suatu kegiatan yang emang saya sukain ya teman-teman, kayak bikin videonya, proses bikin videonya, proses pengeditannya, itu hal yang saya sukain, itu untuk yang saya kerjain ya teman-teman. Cuman ya itu sebenarnya yang bikin susah adalah ide kontennya, kira-kira apa sih yang bisa bermanfaat, kira-kira apa sih yang orang-orang tonton itu nggak jadi bosen. Karena saya juga nggak pengen tuh nonton sesuatu yang ada yang bilang ini cuma tontonan sampah atau ini tontonan yang nggak ada gunanya, itu saya nggak pengen kayak gitu ya teman-teman. Dan ini balik lagi ke video yang tadi saya maksud itu, kulit pangsitnya agak dibelah, agak masuk ke dalam gitu ya ini ya teman-teman, makanya tadi saya belah lagi. Kira-kira udah pas apa belum, ini jadinya untuk adonannya tuh agak rapet gitu ke bungkusnya kayak gini. Insya Allah untuk yang kedua ini tuh udah sesuai gitu, udah seperti yang diharuskan. Siapa yang coba yang mengharuskan, seperti sebaiknya. Kadang menemukan kata-kata yang pas untuk istilahnya tuh yang pas tuh kayak gimana, kadang-kadang bingung nyari kata-kata. Dan kayak gini ya teman-teman. Oh iya, ini tadi saya tuh bikin lemnya pakai cairan tepung terigu ya teman-teman, yang cuma dicampur air gitu aja. Jadi ini udah bisa jadi lem buat si pangsitnya. Jadi itu tadi ya teman-teman kegelisahan saya di 1 minggu kemarin yang menyebabkan saya nggak upload video lagi. Jadi cuman seminggu sekali doang yang saya upload, karena saya pengen diulang lagi deh omongannya. Intinya itu ya teman-teman, pengen ngebagi sesuatu yang kiranya ada manfaatnya dan tidak menyebabkan teman-teman bosen gitu, karena isi kontennya yang itu lagi gitu. Dan oke, untuk tadi semua adonannya, adonan mie-nya udah kebungkus semua pakai kulit pangsit. Jadi untuk mau dapat banyak atau sedikitnya itu tergantung teman-teman ngisi si kulit pangsitnya, ngisi si adonannya itu seberapa banyak gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau dapat banyaknya ini lebih banyak lagi banyaknya si makanan ini lebih banyak lagi, ya ngisinya jangan terlalu padat gitu ya teman-teman. Tapi karena ini saya makan sendiri dan ini baru coba-coba, jadi ini tuh dapatnya berapa? 7 piece gitu ya teman-teman.
Terus ini saya balik-balik karena sebenarnya sih kalau untuk Indominya itu mie-nya udah mateng kan ya teman-teman. Cuman karena tadi kan kita campurin telur mentah sama ada apa namanya tepung tapioka, jadi harus ada proses pematangan juga buat yang mie-nya di dalamnya. Jadi ini tuh harus dibolak-balik gitu menurut saya. Lagian juga karena ini kulit pangsit ya teman-teman, jadi dia nggak ngeresep keringat, astagfirullahaladzim, nggak ngeresep minyak gitu, jadi nggak berminyak banget walaupun dibolak-balik. Ini saya pakai api sedang aja ya teman-teman, biar dia nggak cepet gosong gitu. Dan untuk pakai wajan stainless gini ya teman-teman, ini tuh sebelum dimasukin minyaknya, kalau saya tuh biasanya biar nggak lengket ya teman-teman, itu wajannya tuh saya panasin dulu gitu. Nanti ketika udah panas baru deh saya masukin minyak gorengnya. Iya. Jadi itu saringan minyaknya tuh saringan minyak apa ya tuh namanya ya, saringan gorengannya itu tuh emang kayak oglek-oglek gitu loh teman-teman. Jadi kalau dia sampai keberatan tuh pasti bakalan ya gitu, oglek-oglek gitu. Jadi ya tadi sempet shock juga, aduh ada aja gitu loh. Saya masak tuh nyaris nggak pernah mulus gitu kegiatan. Ada aja hal konyol yang terjadi. Dan alhamdulillah ini udah mateng semua. Jadi ini mau lanjut saya cobain. Kalau teman-teman boleh jualan ini per kemasan tuh ditambahin saus gitu ya teman-teman, pakai saus sasetan, karena ini makannya tuh enak anget-anget, terus dikasih cocolannya saus gitu. Jadi pas saya cobain asli ini nggak peres, nggak apa ya, nggak berlebihan lah intinya. Itu rasanya tuh enak, malah kayak aroma-aroma nugget gitu loh teman-teman. Terus kenyalnya tuh enak gitu loh pokoknya. Jujur ini bakalan saya ulang lagi untuk bikin cemilan sendiri gitu di rumah kalau lagi pengen punya cemilan yang padat kenyang gitu. Ini tuh rasanya mantap. Tapi kalau mau dijual, kalau saya ya teman-teman, karena kan saya jualannya tuh di kantor, nggak bisa fresh gitu ya teman-teman. Jadinya kalau dingin itu enak sih. Tadi saya udah nyoba, ini saya ngeditnya malam hari ya teman-teman. Tadi saya udah nyoba ini untuk saya makan di siang hari dalam keadaan udah dingin, masih enak. Cuman enaknya tuh lebih enak kalau panas-panas gitu teman-teman, anget-anget. Jadi buat teman-teman yang jualannya mungkin di depan rumahnya gitu ya teman-teman, itu lebih enak lagi. Atau teman-teman mau jualan kayak gini frozen juga bisa, karena emang lebih enak dijual anget-anget gitu teman-teman. Makanya kayaknya kalau saya enggak deh, kayaknya untuk dijual di kantor, takutnya teman-teman di kantor tuh kayak kurang seneng kalau nggak anget-anget gitu dimakannya. Tapi sebenarnya tuh ini tuh makanan enak gitu, jadi ringan tapi kenyang gitu. Sebenarnya pas gitu buat teman-teman kantornya suami tuh pas kalau makanan yang ringan tapi kenyang kayak gini. Dan oke deh teman-teman, videonya saya akhiri di sini aja ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video saya. Terima kasih banyak atas segala supportnya teman-teman semua, dari komentar-komentar positifnya yang mendoakan saya. Pokoknya doa terbaik dari teman-teman akan kembali baik lagi buat teman-teman semua. Dan saya mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.